Apa yang ajaib dari Lebaran selain pasti dimaafin sama orang tua? Yap, perputaran uang selama masa Lebaran yang mencapai 180 triliun dalam jangka waktu cuma 2 minggu. Lebaran kok ngomongin uang? Ya nggak apa-apa, toh saat Lebaran kita tetap nungguin yang namanya THR kan? Mudik yang kaitannya dengan Lebaran nggak hanya soal budaya yang bernuansa keagamaan, tapi erat kaitannya dengan uang. Kok bisa? Yuk kita cari tahu. Semacam sudah tradisi, dari tahun ke tahun, masyarakat Indonesia mayoritas melakukan pergerakan dalam jumlah yang besar, mencapai jutaan orang. Yang terbesar adalah mudik Lebaran. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka pemudik mengalami peningkatan. Kecuali di 2020 dan 2021, pas mudik dilarang lantaran COVID-19. Saat itu jumlah pemudik merosot hampir 100% dibanding tahun 2019. Nah, begitupun di 2023 ini. Pada momen Lebaran diprediksi jumlah pemudiknya bisa mencapai 123,8 juta orang. Angkanya besar ya. Ya, ini baru proyeksi berdasarkan survei. Tapi kalau aja prediksi itu benar, maka jumlah pemudik pada Lebaran 2023 akan jadi rekor tertinggi dibanding mudik pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Tahu nggak, angka pemudik sebanyak 123,8 juta orang itu setara dengan 46% dari jumlah populasi di Indonesia. Artinya, hampir setengah dari jumlah populasi di Indonesia akan melakukan pergerakan antar kota. Jumlah pemudik sebanyak itu pentingnya apa sih? Ya tadi, soal uang. Hubungannya dengan uang? Hubungannya dengan uang, kan kalau jumlah pemudiknya banyak, maka jumlah uang yang dibawa ke daerah juga banyak kan? Entah itu untuk biaya hidup, wisata, ataupun sekedar membagikan THR kepada keluarga. Meskipun nilai uang di sini bukan cuma yang berbentuk cash, namun juga bisa dalam bentuk kebutuhan lain seperti makanan, minuman, ataupun pakaian, hingga barang-barang elektronik. Nah, fenomena ini dampaknya besar banget buat ekonomi nasional. Kenapa bisa? Selama Lebaran, para pemudik membelanjakan penghasilannya yang dikumpulkan di perantauan, sehingga membantu menggerakkan perekonomian di kampung halaman mereka. Makanya secara nggak langsung terjadi pemerataan hasil perekonomian hingga ke pelosok. Bayangin aja, perputaran uang di daerah dalam jangka waktu cuma 1 hingga 2 minggu, angkanya bisa setara 1 hingga 5% dari PDB nasional. Ratusan triliun itu berpindah dari kota ke kota, dari kota ke desa, hingga ke perkampungan kecil. Kita lihat di data Lebaran tahun 2022 kemarin. Penarikan uang tunai periode Ramadan dan Lebaran 2022 meningkat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Untuk menyambut momen Lebaran di tahun 2023 ini, Bank Indonesia juga menyiapkan uang tunai sebanyak 195 triliun untuk menghadapi Lebaran. Nilai ini naik 8,2% dibanding tahun 2022 lalu. Kalau kita ngomongin soal ekonomi ya, fenomena ini disebut juga sebagai redistribusi kekayaan atau redistribusi ekonomi, yaitu terjadinya perpindahan kekayaan atau uang dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu individu ke individu lain. Redistribusi ekonomi dalam masa Lebaran dibedakan menjadi 2, yaitu pemudik sektor informal yang berpenghasilan rendah dan tipe pemudik dari sektor formal yang berpenghasilan lebih tinggi. Pemudik berpenghasilan rendah biasanya ketika mudik membelanjakan uang lebarannya untuk memperbaiki rumah, membeli barang elektronik, pakaian baru, makanan, minuman, atau malah memulai suatu usaha baru di kampung. Sementara untuk pemudik berpenghasilan tinggi,
Biasanya uangnya digunakan untuk membagikan kepada sanak saudara, menyewa tukang cuci, sopir pribadi, dan sebagainya. Nggak cuma dari sisi itu, kalau kita ngomongin perpindahan uang selama lebaran, hal itu juga tercermin dari banyaknya transaksi akibat mudik atau lebaran. Transaksinya mulai dari hotel dan penginapan, dari restoran, kemudian dari wisata juga. Di tahun 2022 kemarin, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengungkapkan okupansi hotel pada libur lebaran meningkat jika dibandingkan periode lebaran pada tahun sebelumnya. Okupansi hotel meningkat berkisar 30 hingga 40% yang bervariatif di setiap daerah. Begitupun di tahun 2023 ini, transaksi ekonomi terkait pariwisata diproyeksikan mencapai 100 hingga 150 triliun, meningkat hampir 2 kali lipat dari libur lebaran di tahun 2022 yang lalu. Kalau ngomongin uang di momen lebaran, ongkos mudik kamu butuh berapa nih? THR yang kemarin cukup nggak? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.